Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraristia Melinda dengan nomor induk mahasiswa 432200101010. Video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan agama dan negara. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen Bapak Julius. Agama di negeri ini diposisikan pada tempat yang sangat strategis. Sekalipun disebutkan bahwa Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama, tetapi pemerintah telah memberikan perhatian sedemikian luas dan besar terhadap kehidupan beragama. Menurut perkiraan, terdapat 4.200 agama di dunia ini. Agama menurut etimologis berasal dari bahasa Sanskerta dari kitab Upadeca tentang ajaran agama-agama Hindu, bahwa disebutkan perkataan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti pergi. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, perkataan agama berarti tidak pergi, tetap di tempat, langgeng, abadi, dan diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Menurut Emil Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Menurut Mukti Ahli, mantan Menteri Agama di Indonesia mengatakan bahwa agama adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut James Morteau, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta ini dan yang mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama mempunyai arti yaitu suatu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Banyak bahasa yang memiliki kata-kata yang dapat diterjemahkan sebagai agama, tetapi mungkin mereka menggunakannya dalam cara yang sangat berbeda, dan beberapa tidak memiliki kata untuk mengungkapkan agama sama sekali. Di samping itu, agama merupakan pedoman hidup atau arahan dalam menentukan kehidupan, sebagaimana dalam hadis. Dalam Al-Quran, agama sering disebut dengan istilah din. Istilah ini merupakan istilah bawaan dari ajaran Islam, sehingga mempunyai kandungan makna yang bersifat umum maupun universal. Artinya, konsep yang ada pada istilah din seharusnya mencakup makna-makna yang ada pada istilah agama dan juga religi. Dengan demikian, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka, suatu pokok atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai agama. 6 agama yang paling banyak dianut di negara Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang yang ada di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu yang berada pada wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Paradigma analisis hubungan agama dan negara. Para ahli merumuskan beberapa teori untuk menganalisa relasi agama dan negara, yang antara lain dirumuskan menjadi 3 paradigma. Pertama, paradigma integralistik. Secara umum, teori integralistik dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang seimbang dan terdiri dari berbagai entitas. Menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya berdasarkan atas kedaulatan ilahi. Pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada dari tangan Tuhan. Kedua, paradigma simbiotik. Secara umum, teori simbiotik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara 2 entitas yang saling menguntungkan bagi peserta hubungan. Dalam konteks relasi negara dan agama, bahwa antara negara dan agama itu saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang melalui etika dan moral spiritual. Ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak kedua paradigma sebelumnya. Sebagai gantinya, paradigma ini mengajukan pemisahan agama atas negara dan pemisahan negara atas agama.
Negara dan agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan di bidangnya masing-masing, sehingga negara dan agama harus dipisahkan dan tidak boleh melakukan satu sama lain intervensi. Hubungan antara agama dan negara. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Konsep hubungan agama dan negara sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia. Berikut diuraikan beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham, antara lain sebagai berikut. Pertama, hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Sistem pemerintahan ini ada dua, yakni sistem pemerintahan teokrasi langsung dan sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaan Tuhan. Adanya negara di dunia ini karena kehendak Tuhan, maka dari itu yang memerintah Tuhan pula. Sedangkan sistem teokrasi tidak langsung yang memerintah bukan Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Kedua, hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Paham sekuler memisahkan atau membedakan antara negara dan juga agama. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dan agama. Dalam paham ini, negara adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya atau urusan dunia, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua hal ini tidak dapat dipersatukan menurut paham ini, karena keduanya mempunyai arti yang berbeda. Negara sekuler ini juga membebaskan warga negaranya untuk menganut agama yang diyakini, dan negara tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan agama. Ketiga, hubungan agama dan negara menurut paham komunisme. Paham komunisme memandang hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historis. Keempat, hubungan agama dan negara menurut Islam. Hubungan agama dan negara menurut Islam, agama yang paripurna yang mencangkup segala-galanya termasuk urusan negara. Oleh karena itu, urusan negara adalah urusan agama dan urusan agama adalah urusan negara. Menurut Islam, hubungan agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Kelima, hubungan agama dan negara menurut Konstitusi Indonesia. Persoalan relasi juga ada di dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Relasi antara agama dan negara di Indonesia selalu mengalami pasang surut, karena relasi keduanya tidak hanya berdiri sendiri, melainkan adanya persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia bukan negara agama, melainkan negara hukum. Artinya, hukum adalah panglima atau kekuasaan tertinggi di Indonesia. Negara Indonesia dalam relasinya hubungan agama dan negara, baik secara historis maupun yuridis menggunakan paradigma Pancasila. Negara Indonesia bukan negara agama, karena negara agama hanya mendasarkan dirinya pada satu agama saja. Negara Indonesia juga bukan negara sekuler, karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Negara Indonesia yakni sebuah negara kebangsaan religius yang melindungi dan memfasilitasi perkembangan semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa adanya pembedaan besarnya ataupun jumlah pemeluknya. Kesimpulan dari video mengenai materi hubungan agama dan negara yaitu, secara umum, agama dapat diartikan sesuai dengan pengalaman dan penghayatan individu terhadap agama yang dianutnya. Agama adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta hukum-hukum yang diwahyukan kepada utusannya agar penganutnya dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pengertian negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang merupakan alat untuk mengatur hubungan-hubungan individu serta menentukan tujuan hidup bersama dalam wilayah tersebut. Ada 5 pandangan tentang hubungan agama dan negara. Yang pertama, paham teokrasi. Yang kedua, paham komunisme. Yang ketiga, paham negara sekuler. Yang keempat, paham Islam. Yang kelima, paham konstitusi Indonesia. Hubungan agama dan negara masih menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan dari para ahli sampai saat ini. Sekian presentasi video mengenai hubungan agama dan negara yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.